Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Periode rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit dan periode revolusinya adalah 365 hari. Berbicara mengenai rotasi, salah satu dampak bagi kehidupan kita, khususnya di Indonesia, adalah perbedaan waktu yang dibagi menjadi waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Untuk lebih lanjut akan dibahas di pembahasan berikutnya ya teman-teman. Perbedaan waktu disebabkan oleh gerak planet bumi. Gerakan planet bumi ini terdiri dari rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, yang pertama kita bahas rotasi bumi dulu ya. Sebelumnya, sudah dikatakan bahwa benda-benda langit termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, ternyata bumi tidak hanya bergerak mengelilingi matahari loh, tetapi bumi juga melakukan perputaran pada porosnya. Peristiwa ini disebut dengan rotasi bumi. Untuk melakukan satu kali rotasi atau perputaran, bumi kita membutuhkan waktu 24 jam. Makanya ada kita kenal istilah satu hari sama dengan 24 jam. Dan ternyata rotasi bumi juga membawa dampak bagi kehidupan kita di bumi. Apa aja ya? Pernahkah kamu berpikir kenapa ya ada siang dan malam? Ternyata hal ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berotasi, ada sebagian bumi yang menghadap matahari, tapi ada sebagian bumi yang membelakangi matahari. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari akan terkena matahari dan kita sebut siang. Sementara nih, bagian bumi yang membelakangi matahari dan tidak terkena matahari kita sebut malam ya. Misalkan kita ambil satu titik A. Nah, titik A ini matahari sudah terbenam lebih dahulu dibandingkan titik B yang berada di belakang titik A ini. Seperti yang kalian lihat di awal video, kalau Indonesia memiliki 3 sistem waktu yang berbeda. Bagian timur Indonesia akan terkena sinar matahari lebih dahulu dibandingkan bagian barat Indonesia. Perbedaan waktu ini disebabkan oleh gerak rotasi bumi ya. Teman-teman, kalian pernah nggak sih memperhatikan terbit dan terbenamnya matahari? Matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat ya. Seolah-olah nih mataharinya bergerak. Hal ini dinamakan gerak semu harian matahari. Semu itu adalah seakan-akan atau seolah-olah, tapi bukan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi seakan-akan mataharinya bergerak, padahal sih mataharinya diam aja. Jadi dampak dari rotasi bumi yaitu yang pertama menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu. Yang ketiga, yaitu adanya gerak semu harian matahari. Nah, selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Proses melakukan revolusi tersebut yaitu selama 1 tahun. Dengan hal ini, maka dijadikanlah sebuah patokan ilmu yang menghitung penanggalan Masehi. Pengertian revolusi bumi ini juga menandakan adanya sebuah gerakan yang seakan-akan membuat matahari bergerak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikutnya ya teman-teman. Salah satu dampak dari rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya, maka adanya bagian bumi yang menghadap matahari, kita sebut siang. Sementara bagian bumi yang membelakangi matahari, kita sebut malam ya. Kalian perhatikan ya, kalau sumbu perputaran bumi lurus seperti ini, seharusnya lamanya siang dan malam menjadi tepat 12 jam di suatu wilayah. Akan tetapi, sebenarnya sumbu atau poros bumi tidaklah lurus seperti ini, melainkan miring sejauh 23
23,5 derajat. Hal ini akan berdampak pada gerakan revolusi bumi, di mana saat berevolusi, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi miring membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Nah, kemiringan sumbu bumi ini berpengaruh pada lamanya siang dan malam di suatu daerah loh. Misalnya di sini, perhatikan pancaran sinar matahari daerah kutub selatannya ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan, kutub selatan tidak menerima pancaran sinar matahari loh. Sekarang kalian perhatikan daerah kutub utara dan perhatikan pancaran sinar matahari di kutub utara. Kebalikan dari kutub selatan, kutub utara menerima pancaran sinar matahari terus-menerus di titik itu. Berarti pada titik itu di daerah kutub selatan akan mengalami gelap sepanjang hari. Sebaliknya nih, daerah kutub utara akan mengalami terang sepanjang hari. Sekarang kalian bandingkan titik lainnya, misalnya di titik ini. Perhatikan pancaran sinar matahari di daerah kutub selatannya teman-teman, lalu bandingkan dengan daerah kutub utaranya. Terlihat di kutub selatan selalu menerima pancaran sinar matahari ya. Sebaliknya, di kutub utara tidak menerima pancaran matahari. Berarti pada titik itu, kutub selatan akan mengalami siang sepanjang hari. Sebaliknya, kutub utara akan mengalami gelap sepanjang hari. Dari hal ini kesimpulan apa ya yang dapat kamu ambil? Dari hal ini terlihat ya, karena sumbu kemiringan bumi 23,5 derajat dan bumi berputar mengelilingi matahari, hal ini akan menyebabkan perbedaan penyinaran matahari pada kutub utara dan selatan di setiap titik pada waktu tertentu. Akibatnya adanya perbedaan waktu siang dan malam di suatu wilayah ya teman-teman. Teman-teman, kita perhatikan kembali revolusi bumi ya. Kakak akan bagi dalam beberapa posisi nih. Posisi A, B, C, dan D. Perhatikan posisi B. Matahari seolah-olah bergerak menuju bumi bagian utara, sehingga pancaran matahari akan lebih banyak di bagian utara. Karena pancaran matahari lebih banyak di belahan bumi utara, kira-kira bagaimana suhunya di bumi belahan utara ya? Ya, suhunya akan meningkat. Nah, hal ini akan meningkatkan tekanan juga ya, sehingga bumi belahan utara akan mengalami musim panas, sementara bumi di bagian selatan akan mengalami musim dingin. Sekarang coba kalian bandingkan dengan posisi D. Pada posisi D, matahari seolah-olah bergerak menuju bumi di bagian selatan, sehingga pancaran matahari akan lebih banyak di bagian selatan. Hal ini menyebabkan bumi bagian selatan akan mengalami musim panas, dan sebaliknya, bumi bagian utara akan mengalami musim dingin. Lalu, bagaimana dengan posisi A dan C? Pada posisi A dan C, penyinaran matahari di bumi belahan utara dan selatan akan sama. Pada posisi A, bumi bagian utara akan mengalami transisi menuju musim panas yang kita kenal dengan nama musim semi, dan bumi bagian selatan akan mengalami transisi menuju musim dingin yang disebut dengan musim gugur. Sementara pada posisi C, bumi bagian utara akan mengalami transisi menuju musim dingin yang kita kenal dengan nama musim gugur. Sementara bumi belahan selatan akan mengalami transisi musim panas yang kita kenal dengan nama musim semi. Wah, ternyata pergeseran atau perubahan posisi matahari ke arah belahan bumi bagian utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, inilah yang kita kenal dengan nama gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan ini akan menyebabkan pergantian musim di bumi bagian selatan maupun utara ya teman-teman. Dampak dari revolusi bumi yaitu yang pertama, adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua, adanya perubahan musim. Dan yang ketiga, adanya gerak semu tahunan matahari.